Terima kasih, tentunya Anda masih bersama channel Bang Kumis Berbagi, media Sorot Desa Indonesia di edisi hari ini Selasa 5 November 2024. Bang Kumis ada di kawasan wisata Carita, tepatnya di Hotel Mutiara, di mana hari ini akan diselenggarakannya acara pelatihan pengelolaan desa wisata yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Pandeglang. Dan nanti bagaimana untuk informasi selengkapnya, ikutin terus bersama langkah channel Bang Kumis Berbagi dari kawasan wisata Carita, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, channel Bang Kumis Berbagi bersama media Sorot Desa Indonesia mengabarkan. Jadi ini ada acara pelatihan untuk pengelola desa wisata yang ada di Pandeglang. Gitu. Jadi kita di sini ada 40 peserta dari desa-desa wisata yang ada di Pandeglang. Jadi memang di wilayah-wilayah memang yang punya potensi wisata. Tapi memang sebagian besar Pandeglang itu sepanjang garis pantai dan sisi gunungnya punya potensi wisata. Pak, output daripada kegiatan pelatihan ini apa sih Pak? Jadi kita harapkan mereka kan desa wisata itu ada yang pertama ada tingkatan 4 tingkatannya. Rintisan, berkembang, maju, dan mandiri. Ini semua rata-rata rintisan. Ya, rintisan. Mereka baru mulai. Kita menginginkan jika mereka mengelola potensi wisatanya di daerahnya, itu mereka memiliki dampak pendapatan buat desanya. Ya, buat desanya, tentu kalau buat desanya buat masyarakatnya seperti itu. Jadi dengan potensial yang mereka miliki, anugerah yang Allah berikan kepada mereka, itu bisa bermanfaat buat kesejahteraan mereka di sekitar. Seperti itu. Ini kemudian apalagi kemudian mereka tahu bagaimana mengelola tempat wisata yang baik gitu, sehingga orang mau datang ya. Jadi desa wisata itu ada 2 jenis, ada yang dikelola oleh BUMDes, ada yang dikelola Pokdarwis. Makanya kita undang dua-duanya tuh, mana yang dikelola oleh BUMDes, mana yang Pokdarwis, semuanya kita undang gitu. Nah terus gini Pak, setelah COVID kita kan tahu kemarin setelah COVID kan kita mati suri lah pariwisata. Nah setelah COVID ini Pak, dari PAD dari sektor pariwisata sendiri kira-kira berapa persen sih Pak untuk bisa menyumbangkan ke Pemkab Kabupaten Pandeglang? Jadi kalau pertumbuhan dari PDRB sektor yang diwakili oleh sektor yang mewakili wisata, yaitu sektor apa? Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum. Itu pertumbuhan setiap tahun rata-rata itu 7 tahun belakang itu 5%. Masih tumbuh. Dan kontribusi sektor ini kepada PDRB 5%. Ya. Jadi memang target bupati kita 5%, akhirnya tercapai. Kalau PAD itu kan bukan hanya di sektor wisata saja. Jadi kalau yang kita kelola, memang kita kelola nih Pandeglang itu di Dinas Pariwisata, ya, itu 1 miliar. Ya. Targetnya 1 miliar, tercapai sekitar 60% tahun seperti itu. Dan pemasukan bukan hanya itu PAD-nya, dari pajak hotel dan restoran, ya. Dan itu dikelolanya bukan Dinas Pariwisata, tapi dikelola oleh teman-teman BPKD seperti itu. Nah mungkin satu pertanyaan Pak, di mana antara Anyer dan Carita kan ini perbatasan wisatawan dari khususnya dari luar Banten yang memasuki kawasan Carita itu taunya Anyer aja Pak. Apakah ada upaya untuk membuat sebuah gerbang selamat datang wisata Carita agar publik pun tahu bahwa ini bukan Anyer gitu loh Pak? Ya, itu pernah diungkapkan oleh teman-teman pegiat wisata ya di Pandeglang, supaya kita punya gerbang sendiri tuh. Ya, ke depan kita upayakan seperti itu. Ya, kita upayakan supaya kita punya gerbang sendiri. Entah dari kita, entah CSR dari wisata seperti Lipo tadi seperti itu. Kita sharing seperti itu. Nah terus tanggapan Bapak tadi kan kami juga mendapatkan informasi dari pegiat wisata juga bahwa untuk pihak Lipo sendiri kan ini mau ditingkatkan kembali, dihidupkan kembali, menjadikan sebuah sektor pariwisata yang unggulan kayak dulu. Tanggapan pemerintah kabupaten sendiri bagaimana Pak? Kalau saya dari Dinas Pariwisata tentu senang, ya artinya apa? Investor itu mau datang lagi, ya kembali aktif kembali, ya. Kalau sudah investor datang, pasti yang punya terpengaruh adalah masyarakat, ya masyarakat. Kalau dengan kawasan punya terpengaruh, ya tentu pemerintah seperti itu.
tentu kita sangat menyambut sekali seperti itu. Tapi Pak, intinya untuk tugu-tugu wisata, gerbang-gerbang wisata ini Gapura. Itu akan kita sampaikan. Kalau kita ingin juga Pandeglang memiliki pintu gerbang sendiri seperti itu. Nah, jangan Untuk geopark sendiri Pak, bagaimana Pak sekarang Pak? jadi Geopark Pandeglang itu sudah menjadi geopark nasional. Nah, geopark nasional, dan kalau kita ingin lebih maju lagi menjadi geopark Pak, UNESCO Global Geopark. Nah, kita akan mengarah ke sana. Kita upayakan, mudah-mudahan pemerintahan yang baru nanti ini mendorong itu juga menjadikan sebagai, kalau sekarang kan menjadi geopark itu menjadi program unggulan. Mudah-mudahan ke depan juga menjadi program unggulan juga seperti itu. Karena geopark di lain tempat yang sudah menjadi geopark UNESCO Global Geopark itu punya pengaruh positif terhadap datangnya wisatawan dari luar negeri seperti itu. Di dalam geopark itu ada 14 geoheritage ya. Hasil jejak dari meletusnya Gunung Krakatau 843 seperti itu, seperti di Batu Hideng, kemudian di Taman Nasional. Nah, itu akan kita jadikan sebagai salah satu objek untuk wisata edukasi, pelestarian lingkungan alam. Nah, pandangan Bung Franky sebagai pegiat wisata cerita setelah COVID berhenti itu bagaimana Bung? Ya, terima kasih Bang Kumis. Ada beberapa hal yang mesti kita sikapi, terutama tentang pariwisata ke depan. Dari mulai COVID, tsunami ya, pasca tsunami, pasca COVID dan lainnya, cerita terpuruk di 3 tahun ke belakang. Nah, sekarang merangkak lebih ke arah maju ya, berkembang dan mulai maju gitu. Tapi hal tersebut mesti didukung beberapa stakeholder, baik sinergitas antara pelaku dan pegiat pariwisata dengan pemerintah setempat. Karena tadi kita berpikir bahwa Carita adalah bagian dari Pandeglang dan bagian dari Provinsi Banten, dan Carita adalah salah satu ikon dari Provinsi Banten. Dulu tuh kalau ngitung sejarah ya, Carita disahkan tuh kalau kurang lebih 15 Juli 1878 tak apa berapa tuh. Nah, zaman Panurukan tuh anyar Carita yang terkenal ya Carita. Nah, kalau Bang Kumis bilang orang datang dari Jabotabek terus datang ke Carita, mereka bawa spanduk tuh, tulisannya welcome to Anyer, padahal dia stay in Carita gitu, di Carita tuh. Nah, itu saya sangat miris Bang Kumis, berarti ada kemunduran pariwisata dalam hal tersebut. Nah, apa tuh penyebabnya? Salah satunya dibilang Carita tuh tidak punya ikon, tidak punya tagline, tidak punya simbol. Dalam arti welcome ke Carita tuh ada yang namanya market tuh, ada yang namanya landmark tuh, sehingga di landmark itu ada road map. Dalam satu Carita kecamatan tuh ada 10 desa. Desa ini ada wisata ini, desa ini ada wisata ini, dan itu salah satu plang informasi yang mesti dijelaskan ke public trust. Di situ harus peran serta pemerintah juga Bang Kumis. Bagaimana sinergitas, lagi-lagi itu kita bilang sinergitas, keluh kesah pelaku dan pariwisata ini seperti itu gitu. Sehingga menjadikan Carita, kenapa sih dia datang bawa simbol, bawa nama Anyer bukan Carita. Di situ tanda kutip bahwa Carita ada kemunduran. Nah, bicara kemunduran, Abang sebagai penggiat pariwisata harus bagaimana nih pemerintah, karena kita sebagai penggiat pariwisata tidak mungkin dong lepas, dan pemerintah pun punya tanggung jawab terhadap kegiatan-kegiatan untuk perkembangan dunia pariwisata. Nah, harus bagaimana nih agar sinergitas antara penggiat pariwisata dengan pemerintah yang selama ini dianggap belum maksimal? Ya gini Bang Kumis ya, kalau berpikir tentang telur dulu apa ayam dulu, nggak bisa gitu ngomong kayak gitu. Kita nyalahin pemerintah terus kita nyalahin pelaku dan penggiatnya, nggak juga. Sinergitas saja. Kita bareng-bareng bagaimana titik nadi keluh kesah ini menjadikan Carita ke depan seperti apa. Jangan berpikir on the table, jangan berpikir di atas meja, di atas konsensus. Kita tuh ada perkembangan tidak turun tapi naik terus gitu. Tapi lihat on the place gitu, maksudnya di lapangan tuh seperti apa. Apa yang sih menjadi kendala pelaku penggiat pariwisata sehingga menjadikan Carita terpuruk gitu. Tapi alhamdulillah sekarang mulai merangkak, ada hotel bintang 4, mulai dibangun hotel bintang 5 dan sebagainya. Dan itu salah satu kemajuan Bang Kumis. Jadi kepengen kita tuh, jadi kita tuh tidak, pemerintah tuh tidak, kita bikin, oh Pak saya butuh bikin hotel tuh, tidak. Pak saya butuh bikinin resort tuh, tidak juga.
Saya pengen di Carita tuh ada jalan yang dimana bukan hutan tuh. Jadi ketika malam gelap gulita ada penerangan. Untuk Carita sendiri banyak keluhan-keluhan tentang pengelolaan sampah, terutama untuk tempat pembuangan akhir yang sampai hari ini belum tercipta. Nah, harapan Abang sebagai penggiat wisata Nitra, khususnya tentang sampah, pemerintah harus bagaimana, Bung? Kepengen kita ada TPS dan TPA. Kepengen kita ya. Kalau jauh ke TPA, bagaimana kita bisa melakukan sebuah manuver jarak radiusnya sekitar 20-30 kilo kan jadi lucu gitu. Minimal ada sebuah terobosan dari pemerintah di Carita tuh ada TPS yang bikin dicacah, ada pengolahan dan sebagainya. Nah, Bang Kumis, di 8 bulan ini kita kerjasama dengan LH, alhamdulillah. Lebih dari 15 ton sampah Carita kita buang ke TPA Cikedal ya, alhamdulillah. Ucapan terima kasih juga. Tapi masih ada kendala tentang armada, karena kita banyak yang dibuang tapi armada kurang. Tapi saya terhadap LH baru mau 8 bulan ini. Tapi kepengen berharap ke depan bagaimana pemerintah bisa melakukan atau terobosan sehingga sampah itu bisa didaur ulang, organik non organik di Carita tersebut. Jangka pendek ini apa sih yang harus dilakukan gitu loh, Bung, oleh pemerintah? Nah gini, membangun rumah itu, membangun sesuatu itu lebih mahal adalah mengurus. Nah, dilakukanlah sebuah pelatihan SDM, tapi implementasinya mesti nyata, Bang Kumis. Jadi kedepannya bagaimana Carita itu diolah, ada semacam pengolahan SDM, pengolahan tempat dan sebagainya. Misal Bang Kumis, ada namanya toilet kebersihan. Ada beberapa stakeholder, ada beberapa tempat yang itu dibuat misalkan kebersihan toiletnya, terus kebersihan tempatnya, kebersihan gardennya, kebersihan trotoar dan sebagainya. Dan lihat di Carita tuh banyak, pedagang-pedagang yang di jalan segala macam itu, tanda kutip, yang bikin kumuh. Dan itu mesti ditertibkan, dikaji ulang, dibikin sesuatu yang lebih bagus tak gimana gitu. Sehingga masyarakat bukan hanya diusir tapi ada solusi yang terbaik buat masyarakat tersebut, sehingga ada hak pejalan kaki gitu Bang Kumis.